Shalom adik-adik, shalom papa mama. Ketemu lagi kita di hari Minggu ini dalam ibadah anak Epicenter of Mercy. Adik-adik siap ya? Masih tetap taat berdiam di rumah, jangan kemana-mana ya. Kita mau jaga kesehatan semua, kita mau jaga keselamatan bersama ya. Adik-adik, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Siap ya? Jangan ada yang main-main lagi. Ayo tetap bersungguh-sungguh minta Tuhan hadir di dalam rumah kita. Amin. Kita mau masuk di dalam doa ya. Kakak mulai. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih hari ini Engkau masih menyertai, melindungi kami semua. Ya Bapa, kami siap menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati Tuhan, ujar penyembahan kami, ibadah kami sampai selesai, Engkau hadir memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to Kids Church Online. Bertemu lagi dengan kakak, Kak Nia. Nah adik-adik, sudah siap untuk beribadah? Yuk kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Jangan makan, minum, atau bermain game saat beribadah. Yuk ajak papa, mama, adik, dan juga kakak untuk beribadah bersama-sama. Nah adik-adik, gak kerasa nih sekarang kita sudah memasuki bulan Juli. Sebentar lagi kita akan merayakan ibadah Natal. Tema bulan ini adalah Empowered by the Holy Spirit. Wow, apa itu? Kalau kalian mau tahu, yuk ikuti ibadahnya setiap minggu dari minggu pertama sampai minggu terakhir supaya kita dapat mengerti dan beroleh pengurapan dari Roh Kudus setiap harinya. Nah adik-adik, sebelumnya kita sudah tahu kan mengenai siapa itu Rasul Paulus? Nah sekarang apa kalian tahu bahwa Rasul Paulus itu mempunyai teman loh yang bernama Silas. Siapakah Silas itu? Silas adalah orang Kristen pada abad pertama. Dan juga Silas adalah teman sekerja Paulus dalam beberapa perjalanan memberitakan Injil. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita ikuti ibadah hari ini sampai selesai ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian? Wah, kakak mau mengucapkan dulu nih selamat ulang tahun untuk setiap adik-adik yang berulang tahun di bulan Juli. Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan Yesus. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan Alkitab dan buku catatan kalian ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kali ini. Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang dapat mengerti isi kebenaran firman-Mu dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih ke kalian. Siapa yang pernah menerima hukuman karena sesuatu hal yang salah yang pernah kalian lakukan? Pasti di antara kita pernah ya dihukum karena melakukan kesalahan. Nah, tapi adik-adik pernah nggak menerima hukuman karena satu hal yang benar yang adik-adik lakukan? Ada yang pernah? Kok melakukan hal yang benar malah dihukum ya kak? Nah, kali ini kita akan belajar dari dua orang yang sangat cinta dengan Tuhan Yesus yang memberikan hidupnya untuk pelayanan, untuk penginjilan, mengabarkan kabar kebenaran tentang firman Tuhan. Siapakah mereka? Ada yang tahu? Mereka adalah Paulus dan Silas. Ulangi yuk sama-sama dengan kakak, Paulus dan Silas. Ya, mereka adalah Paulus dan Silas. Yuk kita buka di Kisah Para Rasul 16 ayat 12 sampai dengan 40. Kalian boleh baca seluruhan ayatnya setelah ini ya. Sekarang kakak mau ajak kalian untuk baca dengan kakak dari ayat 16 sampai dengan 18 ya. 1, 2, 3.
Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, adik-adik, ayat yang barusan kita baca menceritakan ketika Paulus dan Silas sedang berada di kota Filipi. Suatu ketika mereka saat ada di tempat ibadah orang Yahudi, mereka bertemu dengan perempuan yang memiliki roh tenung. Adik-adik tahu apa itu roh tenung? Roh tenung adalah roh yang bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari roh jahat. Perempuan ini bisa memberitahukan hal-hal yang akan terjadi. Kita bisa menyebutnya sebagai peramal. Dia bisa meramalkan hal-hal yang akan terjadi. Tapi tentu saja ini bukanlah karunia dari Tuhan. Nah, melalui tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang sangat besar. Ketika dia bertemu dengan Paulus dan Silas, ia mengikuti Paulus dan Silas dan sambil terus berkata, mereka ini adalah orang-orang hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka akan memberitahukan engkau tentang jalan keselamatan. Hal itu dilakukan oleh perempuan itu beberapa hari lamanya. Lalu Paulus merasa terganggu, hingga Paulus merasa terganggu dengan keberadaan perempuan itu, dan Paulus pun mengusir roh tenung yang ada di dalam perempuan itu. Saat tuan-tuannya mengetahui bahwa Paulus telah mengusir roh yang ada di dalam perempuan itu, mereka menjadi marah. Karena apa? Karena mereka kehilangan harapan untuk mendapatkan penghasilan yang besar dari tenungan-tenungan perempuan tersebut. Sehingga mereka pun membawa Paulus dan Silas kepada pembesar-pembesar di kota itu. Ketika di hadapan pembesar-pembesar kota itu, mereka berkata, orang-orang ini telah mengacau di kota kita. Mereka telah memberikan ajaran yang tidak seharusnya kita ikuti, bahkan tidak boleh kita ikuti. Wah, lalu orang banyak yang ada di situ pun menjadi menentang Paulus dan Silas. Lalu apa ya yang terjadi selanjutnya kepada Paulus dan Silas? Kakak akan bacakan ya di ayat 22 dan 23. Kalian perhatikan Alkitabnya ya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilempar ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi pada Silas dan Paulus, adik-adik? Orang-orang banyak itu diminta untuk mengoyakkan pakaian mereka, sehingga mereka sudah tidak mengenakan pakaian. Dan mereka pun mendera Paulus dan Silas. Adik-adik tahu apa itu mendera? Mendera adalah menyiksa, memukuli, menganiaya. Wah, sungguh amat sulit pada saat itu keadaan yang dialami oleh Paulus dan Silas, adik-adik. Bukan hanya dipukuli, bukan hanya disiksa, tetapi mereka juga dimasukkan ke dalam penjara. Dan kepala penjara yang diminta untuk menjaga mereka. Kakak mau tanya, kira-kira saat situasi pada saat itu apa ya yang dirasakan oleh Paulus dan Silas? Pasti itu sangat tidak menyenangkan ya adik-adik. Pasti mereka sedih, mereka pasti merasakan kesakitan pada saat itu. Tapi apakah Paulus dan Silas mengeluh? Atau mereka menyalahkan Tuhan dengan kondisi yang mereka alami pada saat itu? Wah, tidak adik-adik. Tetapi justru inilah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Kakak bacakan ya di ayat 25 hingga ke 26.
Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wah, apa yang Paulus dan Silas lakukan adik-adik? Ya, mereka tidak mengeluh, melainkan mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan mereka tetap mampu bersuka cita dan tetap mampu untuk berdoa kepada Tuhan. Lalu terjadilah gempa yang mengakibatkan kerusakan pada penjara tersebut, dan terbukalah belenggu mereka serta pintu-pintu penjara. Saat kepala penjara mengetahui hal itu, ia terbangun dari tidurnya. Lalu ia khawatir dan takut adik-adik. Dia mengira orang-orang hukumannya termasuk Paulus dan Silas telah melarikan diri. Wah, kalau saja hal itu benaran terjadi, pasti kepala penjara itu akan dihukum ya, dan hukumannya akan sangat berat. Tapi kira-kira apakah Paulus dan Silas melarikan diri? Nah, saat mengetahui hal itu juga, kepala penjara itu saking ketakutannya, ia pun berniat untuk membunuh diri dengan pedangnya adik-adik. Tapi ternyata Paulus dan Silas serta orang-orang hukuman lainnya tidak melarikan diri. Saat Paulus melihat bahwa kepala penjara akan membunuh diri, ia pun berkata seperti ini. Kakak akan bacakan lagi ya di ayat 28 hingga 31. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu pun menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahnya." Wah adik-adik, dari firman Tuhan kali ini kita belajar bahwa dalam situasi sesulit apapun kita, dalam kondisi sesedih apapun yang kita sedang alami, tetaplah bersuka cita dan tetaplah mampu untuk memuji Tuhan serta berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah memberikan Roh Kudus kepada setiap kita, kepada setiap adik-adik, kepada setiap mama papa, begitupun kepada kakak. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Sebagai apa Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan Yesus? Roh Kudus itu sebagai penolong kita adik-adik, sebagai penghibur kita. Jadi Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kekuatan serta sukacita dalam situasi apapun yang sedang kita alami. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan kali ini. Adik-adik boleh tutup Alkitab dan buku catatan kalian. Sama-sama yuk kita lipat tangan dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kali ini kami masih boleh mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu menjadi penolong dan penghibur di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami minta untuk Tuhan mampukan kami supaya kami boleh selalu bersuka cita, bahkan kami selalu bisa memuji Tuhan dalam situasi apapun yang sedang kami hadapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kita pada Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh
Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. God bless you. Ya adik-adik, di minggu terakhir ini kita sudah selesai belajar firman Tuhan tentang Roh Kudus. Dan sekarang kakak juga mau berdoa buat semua kita yang ulang tahun, adik-adik yang berulang tahun di bulan ini. Dan kita juga akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk sekali lagi kita akan berdoa, bangkit berdiri, angkat tangannya, kita mau terima berkat. Dan kakak juga akan berdoa buat adik-adik, semua teman-teman yang berulang tahun di bulan ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini, dan kami juga bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan. Biar semua yang kami berikan melalui pujian penyembahan kami, semua berkenan kepada Tuhan. Kamu berdoa Tuhan Yesus buat setiap anak-anak, adik-adik di rumah yang bulan ini berulang tahun. Berkati setiap mereka Tuhan Yesus, ditambahkan lagi umur yang panjang di tahun ini. Kami percaya berkat juga Tuhan tambahkan kepada setiap mereka. Mereka yang bersekolah diberkati dalam pendidikan mereka. Mereka yang sedang belajar juga di rumah mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati keluarga mereka dengan perlindungan daripada Tuhan yang sempurna. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat setiap kami yang hari ini beribadah. Sebelum kami selesai beribadah, kami juga mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Biar berkat Tuhan, kesehatan daripada Tuhan, perlindungan, penyertaan daripada Tuhan, Tuhan berikan kepada setiap kami yang ada di rumah yang menonton acara ibadah pada hari ini. Dan biarlah Tuhan memberikan kami kesehatan yang sempurna, dijauhkan dari segala virus-virus atau penyakit-penyakit apapun. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami juga di dalam setiap apapun yang kami kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan selalu buat kami selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.